Sederhananya, jika seorang ahli Do Wang mengkonsumsi pil roh Do Xiao Yan dan Qishan, pil obat yang pertama pasti akan memiliki peluang sukses yang lebih besar. Seorang Do Wang hanya bisa mengkonsumsi satu pil roh Do. Oleh karena itu, jika mereka ingin membeli pil obat, mereka kemungkinan akan memilih untuk membeli pil obat Xiao Yan terlebih dahulu bahkan jika mereka harus menghabiskan seluruh kekayaan mereka untuk melakukannya. Dengan membandingkannya dengan cara ini, perbedaan antara keduanya secara alami dapat diidentifikasi. Tentu saja, meskipun mengetahui mana dari dua pil obat ini yang lebih unggul, tidak ada yang berani mengatakan apapun. Bagaimanapun, jika mereka mengatakan sesuatu pada saat ini, kemungkinan mereka akan menyinggung Qishan. Oleh karena itu, seluruh aula menjadi keheningan yang canggung dalam sekejap. Meskipun tempat itu sunyi, tatapan hampir semua orang di aula berhenti di sebelah kanan Yan Tua. Pil obat di sana adalah pil roh Do milik Xiao Yan. Adegan ini secara alami dirasakan oleh Qishan. Terlepas dari seberapa tebal kulitnya, wajahnya masih memerah dengan cepat. Kesungguhan gelap secara bertahap melonjak ke tatapan yang dia lemparkan ke Xiao Yan di sisinya. Jelas, orang tua yang berpikiran sempit ini merasakan kebencian yang besar pada Xiao Yan yang telah mencukur prestisenya. Old Yan perlahan menarik tangannya. Dia menempatkan dua pil obat kembali ke botol giok masing-masing. Setelah itu, dia segera mengembalikan satu botol giok ke sebuah tempat di depan Qishan. Maknanya bisa dipahami tanpa perlu mengatakan apapun. Tuan Yan, ketiga bahan obat ini milik Anda. Pemilik Yao diam-diam menghela nafas lega ketika dia melihat tindakan Yan Tua ini. Dia segera tersenyum pada Xiao Yan. Terima kasih banyak, Xiao Yan juga menghela nafas lega di dalam hatinya. Ketiga bahan obat ini terlalu sulit ditemukan. Selama puluhan ribu kilometer perjalanan mereka dari Kekaisaran Chuyun ke wilayah Sudut Hitam, dia tidak dapat menemukan berita sekecil apapun dari ketiga bahan obat ini. Sekarang dia beruntung menemukan mereka di tempat ini, dia pasti tidak akan menyerah terlepas dari apa yang terjadi. Xiao Yan mengabaikan tatapan marah dan suram Qishan di belakangnya saat dia menerima 3 kotak giok. Namun, wajahnya berubah sebelum dia bisa menyimpan kotak giok ke cincin penyimpanannya. Dia tiba-tiba merasakan angin kencang di belakangnya, peringatan awal serangan sengit. Xiao Yan secara alami sadar siapa yang melepaskan serangan mendadak ini. Ekspresinya langsung tenggelam. Mendengus dingin terdengar saat douki yang kuat meletus dari tubuh Xiao Yan seperti gunung berapi ke segala arah dalam sekejap. Douki yang melonjak keluar dari tubuhnya menggeliat. Akhirnya, tampaknya itu disebabkan oleh sesuatu dan dihancurkan dengan marah ke arah serangan di belakangnya. Bang! Ledakan energi yang dalam bergema di dalam aula. Riak energi meledak, menyebabkan semua orang di aula buru-buru mundur untuk menghindarinya. Banyak tatapan tertegun segera dilemparkan ke arah Xiao Yan, yang tubuhnya ditutupi oleh douki hijau giok. Cukup banyak orang yang berseru ketika mereka merasakan tingkat kekuatan douki. Do Wang? Setelah memblokir serangan itu, ekspresi Xiao Yan gelap dan dingin saat dia berbalik. Matanya tajam saat dia memelototi Qishan, yang ekspresinya juga berubah setelah menemukan kekuatan Xiao Yan. Tidak disangka bahwa teman ini sebenarnya adalah seorang ahli Do Huang. Aku yang dulu bisa dianggap buta, emosiku tidak stabil beberapa saat yang lalu. Mohon maafkan saya atas pelanggaran apapun. Qishan tampaknya telah merasakan niat membunuh yang dingin di mata Xiao Yan. Dia buru-buru mundur 2 langkah dan tertawa. Mata Xiao Yan dipenuhi es saat dia menatap Qishan. Dia berbicara dengan suara keras, jangan berpikir bahwa saya tidak berani membunuh Anda hanya karena Anda adalah alkemis top dalam sekte iblis hitam. 2 sosok manusia perlahan berjalan ke sisi Xiao Yan saat dia berbicara. Tatapan mereka dipenuhi dengan niat buruk saat mereka melihat Qishan di sisi yang berlawanan. Cara itu tampak seolah-olah mereka akan segera menyerang dan membuat lelaki tua yang penuh kebencian ini selamanya tetap di belakang jika Xiao Yan membuka mulutnya. Kata-kata Xiao Yan menyebabkan wajah Qishan berkedut. Namun, setelah bertukar pukulan sebelumnya, dia sudah tahu bahwa kekuatan Xiao Yan tidak lebih lemah darinya. Bahkan jika mereka benar-benar bertarung, sulit untuk mengatakan siapa yang akan menang. Selain itu, dokter peri kecil dan Zian di sisinya sedikit memberinya perasaan berbahaya.
Oleh karena itu, dia hanya bisa tertawa terbahak-bahak saat dia berbicara dengan senyuman dangkal. Temperamen anak muda hari ini benar-benar semakin buruk. Mudah-mudahan, kamu masih bisa sombong ini saat kita bertemu lagi. Kishan mengayunkan lengan bajunya setelah meninggalkan kata-kata ini. Dia membawa amarah dalam dirinya saat dia berbalik dan berjalan menuruni tangga sebelum menghilang dari pandangan semua orang. Para alkemis yang tetap tinggal di aula tahu bahwa tidak bijaksana untuk tinggal di tempat ini lebih lama setelah melihat kepergian Kishan. Mereka menangkupkan tangan ke arah pemilik Yao sebelum turun dari lantai 21 demi satu. Tuan Yan, beruntung Anda tidak menyerang sekarang. Kishan ini mungkin tidak disukai, tetapi pengaruhnya di kota iblis hitam sangat besar. Selain itu, dia juga merupakan alkemis top di sekte iblis hitam. Sekte iblis hitam tidak akan membiarkan segalanya berhenti jika sesuatu terjadi padanya. Pemilik Yao perlahan berjalan ke depan setelah alkemis terakhir pergi dan menghela nafas ke Xiaoyan. Orang tua itu adalah orang yang berpikiran sempit. Jika Anda tidak memiliki masalah yang terlalu penting untuk ditangani di kota iblis hitam, akan lebih baik bagi Anda untuk segera pergi. Terima kasih atas pengingat Anda, pemilik Yao. Xiaoyan tersenyum dengan sikap tidak berkomitmen. Dia membalikkan tangannya dan menyimpan bahan obat ke cincin penyimpanannya. Langkah kakinya berhenti tepat sebelum dia akan pergi saat dia tiba-tiba bertanya, "Pemilik Yao, saya ingin menanyakan sesuatu dan saya ingin tahu apakah Anda akan menjawab saya." Tidak ada yang akan disembunyikan darimu jika Kishan tahu tentang itu. Pemilik Yao terkejut sebelum dia segera menjawab sambil tersenyum. Xiaoyan menjilat bibirnya. Dia ragu-ragu sejenak sebelum perlahan bertanya, "Bolehkah saya tahu jika pemilik Yao pernah mendengar tentang air liur transformasi tubuh bodhisattva?" Air liur transformasi tubuh bodhisattva? Pemilik Yao dan Old Yan di samping terkejut setelah mendengar nama yang keluar dari mulut Xiaoyan. Mereka segera tenggelam dalam pikirannya. Sukacita melonjak ke hati Xiaoyan saat dia mengamati dua orang yang tenggelam dalam pikirannya. Dia hanya bertanya secara acak. Namun, dia akhirnya melihat ekspresi wajah mereka berdua. Sepertinya mereka tidak sepenuhnya tidak menyadari hal ini. Xiaoyan menoleh dan bertukar pandang dengan dokter peri kecil di sisinya. Dia menemukan bahwa meskipun ketenangan yang terakhir, ada sedikit kegembiraan di matanya. Mereka tidak berhasil mendapatkan sedikit pun informasi mengenai air liur transformasi tubuh bodhisattva selama perjalanan mereka. Tanpa diduga, mereka mungkin bisa mempelajari sesuatu setelah mereka tiba di sini. Menurut apa yang aku tahu, ada sejenis pohon kuno misterius di dalam gunung yang berpenduduk jarang. Itu dinamai pohon kuno bodhisattva. Rimpang pohon ini, terkubur jauh di bawah tanah, secara bertahap akan membentuk benda tebal berbentuk hati yang akan memiliki efek misterius. Ini perlahan menggumpal selama bertahun-tahun. Makanya, ada orang yang menyebutnya hati bodhisattva. Namun, biasanya berbicara, itu akan membutuhkan akumulasi lebih dari 1000 tahun untuk pohon kuno bodhisattva untuk membentuk hati bodhisattva. Air liur transformasi tubuh bodhisattva adalah benda misterius yang disekresikan dari permukaan hati bodhisattva ini. Yan Tua akhirnya berbicara setelah merenung beberapa saat. Mata Xiaoyan sedikit cerah saat mendengar ini. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar informasi apapun yang berhubungan dengan air liur transformasi tubuh bodhisattva. Jika air liur transformasi tubuh bodhisattva dikonsumsi, ia memiliki efek mengubah tubuh dan meningkatkan kondisi tubuh seseorang. Itu sangat misterius. Untuk hati bodhisattva, ia mampu secara bertahap menggantikan hati di dalam tubuh seseorang. Dengan begitu, seseorang akan dapat mempertahankan hidupnya bahkan jika jantungnya mengalami pukulan yang fatal. Terlebih lagi, kekuatan yang dapat diberikan oleh hati bodhisattva ini kepada seseorang jauh melebihi jantung orang tersebut sebelumnya. Tentu saja, hal yang paling penting adalah bahwa item ini mampu berulang kali memelihara jiwa seseorang dan secara bertahap memperkuatnya. Oleh karena itu memiliki daya pikat yang sulit ditolak oleh setiap alkemis. Suara Old Yan sedikit memanah saat dia berbicara. Jelas, dia merasakan ketertarikan pada apa yang disebut hati bodhisattva ini. Mengganti hati seseorang? Memperkuat jiwa seseorang? Xiaoyan tanpa sadar merasakan mulutnya mengering setelah mendengar efek misterius yang luar biasa meskipun dia tenang.
hati bodhisattva ini benar-benar terlalu menakutkan, bukan? Kekuatan-kekuatan spiritual seseorang memiliki posisi yang sangat penting bagi seorang alkemis. Prestasi masa depan seorang alkemis sebagian besar ditentukan oleh kekuatan semangat mereka. Biasanya, jiwa seseorang hanya akan menjadi lebih kokoh dan lebih kuat ketika seseorang meningkatkan levelnya. Tidak peduli bagaimana seseorang dilatih, rohnya akan tetap tenang selama waktu biasa dan tidak akan diperkuat bahkan sedikit pun. Alasan Xiao Yan dapat memiliki prestasi seperti itu pada usia seperti itu sebagian besar karena jiwanya sedikit lebih kuat dari orang biasa sejak dia masih muda. Jika bukan karena alasan ini, Yao Lao, yang bersembunyi di dalam ring, tidak akan mengungkapkan dirinya di kota Wutan. Dia juga tidak akan menghabiskan begitu banyak usaha untuk merawat Xiao Yan dari tuan muda yang tidak berguna dari sebuah klan kecil menjadi orang yang benar-benar kuat yang telah mengejutkan dan mengagumi sebuah kerajaan. Oleh karena itu, mengatakan bahwa pencapaian Xiao Yan saat ini sebagian besar karena kekuatan spiritualnya, yang lebih kuat dari orang biasa, bukanlah omong kosong. Namun, hati bodhisattva ini sebenarnya memiliki jenis nutrisi dan efek penguatan jiwa seperti ini. Dengan kata lain, itu berarti siapapun yang mendapatkannya kemungkinan akan mengumpulkan pencapaian yang tak terukur di masa depan. Poin ini adalah sesuatu yang bahkan Xiao Yan tidak ragu. Ada jenius yang lahir alami dan ada jenius yang didapat. Para jenius yang diperoleh yang dibentuk dari hati bodhisattva mungkin mencapai prestasi yang lebih menakutkan. Dulu saya telah melihat beberapa buku kuno yang berasal dari masa lalu yang mengatakan bahwa pernah ada seorang elit Dou Sheng yang dikenal sebagai putih untuk kata bodhisattva, ribuan tahun yang lalu. Orang elit Dou Sheng ini telah menelan hati bodhisattva, tetapi diriku yang dulu tidak tahu apakah ini benar. Setelah semua era itu terlalu lama. Yan tua tersenyum. Dari kata-katanya, dia sepertinya tidak terlalu memperhatikannya. Dou Sheng. Benda itu terlalu jauh. Ada desas-desus bahwa seorang ahli di kelas itu dapat menyebabkan gunung dan sungai runtuh atau ruang hancur hanya dengan mengangkat tangannya. Kekuatan besar semacam itu adalah sesuatu yang sulit dibayangkan oleh seorang ahli biasa. Xiao Yan mengeluarkan desahan, TSK dari mulutnya. Namun, dia juga tidak menempatkan kata-kata pihak lain di dalam hatinya. Dia tidak pernah percaya bahwa objek spiritual alami dapat benar-benar memungkinkan seseorang mencapai kelas Dou Sheng. Kelas itu adalah sesuatu yang seseorang tidak dapat bergantung pada objek eksternal untuk dijangkau. Yang bisa dilakukan orang hanyalah mengandalkan keberuntungan dan potensi. Dengan cara ini, hati bodhisattva ini dapat dianggap sebagai objek misterius. Pemilik Yao menghela nafas dan tersenyum lembut. Meskipun dia telah mendengar tentang hati bodhisattva, dia tidak tahu tentang detail yang dibicarakan oleh Yan tua. Apakah Old Yan tahu di mana pohon bodhisattva ini? Xiao Yan perlahan pulih dan menanyakan pertanyaan lain. Mister Yan benar-benar tahu bagaimana cara bercanda. Pohon kuno bodhisattva ini kemungkinan bisa dianggap sebagai keberadaan langka seperti bulu burung phoenix dan tanduk unicorn bahkan di seluruh benua Douki. Kemungkinan aku yang dulu tidak akan hidup sampai hari ini jika aku menyadarinya. Yan tua tanpa sadar tertawa ketika mendengar ini. Xiao Yan juga agak malu saat mendengar tanggapan Old Yan. Dia memang sedikit terburu-buru dalam menanyakan hal ini. Lupakan pihak lain yang tidak mengetahuinya, bahkan jika dia tahu, bagaimana mungkin dia bisa mengungkapkan rahasia yang bisa dianggap tak ternilai ini? Dari kelihatannya, sulit untuk mendapatkan air liur transformasi tubuh bodhisattva, Xiao Yan menghela nafas agak menyesal. Jika hanya air liur transformasi tubuh bodhisattva, itu tidak sesulit yang dibayangkan Tuan Yan. Yan tua tertawa ketika mendengar ini. Apa maksud Old Yan? Xiao Yan buru-buru bertanya sambil merasa kaget. Jangan salah paham, toko obat 1000 kita pasti tidak akan memiliki air liur transformasi tubuh bodhisattva. Namun, saya telah mendengar kebetulan ada item dalam lelang skala besar yang diadakan oleh Sekte Kaisar Hitam kali ini. Yan tua tersenyum saat dia berbicara dengan samar. Kegembiraan liar tiba-tiba melonjak dari mata Xiao Yan dan dokter peri kecil ketika mereka mendengar kata-kata ini. Tidak disangka bahwa hal yang tidak dapat mereka temukan untuk waktu yang lama benar-benar muncul di tempat ini. Mereka memang benar datang ke kota Kaisar Hitam ini.
Berita ini adalah sesuatu yang saya peroleh melalui beberapa saluran dan seharusnya benar. Namun, sepertinya akan sangat sulit bagimu untuk mendapatkan air liur transformasi tubuh bodhisattva ini dari pelelangan. Yantua menyuarakan pikirannya. Meskipun efek air liur transformasi tubuh bodhisattva jauh lebih rendah dibandingkan dengan hati bodhisattva, masih banyak golongan dan ahli yang mendambakannya. Ini karena ada rumor yang mengatakan bahwa selama seseorang memperoleh beberapa air liur transformasi tubuh bodhisattva, seseorang akan dapat memperoleh informasi mengenai hati bodhisattva. Hati bodhisattva? Sok muncul di mata Xiao Yan saat mendengar ini. Dia segera mengerutkan kening dan berkata, jangan bilang kalau seseorang bisa mendapatkan informasi dari hati bodhisattva hanya dengan mendapatkan air liur transformasi tubuh bodhisattva. Meskipun tidak ada yang tahu apakah informasi yang berhubungan dengan hati bodhisattva itu benar, daya pikat seorang Dou Sheng terlalu menakutkan. Bahkan jika hanya ada 1 dari 1000 peluang, kemungkinan itu akan menarik banyak mata iri. Ini adalah sesuatu yang diriku yang dulu tidak yakin. Saya tidak dapat memastikan apakah informasi ini benar. Bagaimanapun, tidak ada yang tahu apakah ini adalah berita yang sengaja disebarkan oleh Black Emperor Sekte untuk mengiklankan pelelangan mereka. Aku yang dulu telah melihat banyak taktik seperti itu. Yantua menggelengkan kepalanya saat dia menjawab. Xiao Yan mengangguk. Taktik lelang ini sangat umum. Namun, terlepas dari apakah air liur transformasi tubuh bodhisattva itu terkait dengan hati bodhisattva, dia harus mendapatkannya untuk membantu dokter peri kecil mengontrol tubuh racun yang menyedihkan. Yantua, terima kasih banyak karena telah memberitahuku ini. Xiao Yan menangkupkan tangannya ke Yantua dan berbicara dengan senyum sopan. Dia membuat keputusan di dalam hatinya dan tidak tinggal lebih lama lagi. Apa yang Tuan Yan katakan? Anda telah menderita kerugian dengan menggunakan pil roh Dou untuk ditukar dengan 3 bahan obat ini. Perlakukan ini sebagai penggantian tambahan. Yantua tersenyum saat dia menjawab. Dia cukup puas dengan sikap sopan Xiao Yan. Anak-anak muda saat ini sangat angkuh begitu mereka memiliki kekuatan. Kesan yang diberikan Xiao Yan padanya cukup bagus. Jika tidak, mengingat karakternya, dia tidak akan berminat untuk mengungkapkan begitu banyak informasi rahasia. Informasi ini cukup untuk menebus 1 pil roh Dou. Xiao Yan tersenyum dan menjawab. Percakapan dengan Yantua ini memungkinkan dia untuk mendapatkan pemahaman kasar tentang air liur transformasi tubuh bodhisattva, sesuatu yang sama sekali tidak dia ketahui sebelumnya. Itu juga memungkinkan dia untuk mendapatkan pengetahuan tentang hati bodhisattva yang misterius. Pentingnya informasi ini tidak kalah dengan pil roh Dou di mata Xiao Yan. Saya masih memiliki beberapa hal yang harus saya tangani hari ini dan akan pergi. Jika saya memiliki kesempatan di masa depan, saya akan datang dan merepotkan kalian berdua lagi. Xiao Yan sekali lagi menangkupkan tangannya ke Yantua dan pemilik Yao. Setelah itu, dia berhenti tinggal lebih lama lagi. Dia membalikkan tubuhnya dan menuruni tangga sementara dokter peri kecil dan Zian mengikuti dari belakang. Tuan Yan, Anda harus berhati-hati terhadap Kishan itu jika Anda ingin tinggal di kota. Pemilik Yao tiba-tiba berbicara ketika Xiao Yan hendak menuruni tangga. Terima kasih atas pengingatmu. Xiao Yan menghentikan langkahnya, melambai ke mereka berdua dan tertawa. Dia perlahan menuruni tangga dan menghilang dari pandangan pemilik Yao dan Yantua. Old Yan perlahan menarik pandangannya setelah melihat punggung kelompok Xiao Yan menghilang. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, sepertinya dia memiliki ketertarikan yang besar terhadap air liur transformasi tubuh bodhisattva. Namun, terlalu banyak faksi besar yang juga tertarik dengan hal ini. 2 kata sederhana itu, Dou Sheng, cukup untuk membuat banyak orang menjadi gila. Meski orang ini masih muda, kekuatannya tidak lemah. Lagi pula, gadis kecil berambut ungu dan wanita berpakaian putih di sampingnya seharusnya juga bukan orang biasa. Metodik yang saya latih sangat sensitif terhadap hal-hal semacam ini. Tekanan yang diberikan kedua orang itu padaku sebelumnya tidak kalah dengan Tuan Yan ini. Pemilik yang menggelengkan kepalanya. Dia bergumam dengan senyum lembut, mungkin, dia benar-benar bisa berhasil mendapatkannya.